Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bab 1 ini di kelas 10 kita akan membahas tentang ruang lingkup biologi. Nah, apa aja nih yang kita akan pelajari di ruang lingkup biologi? Yang pertama, kita harus tahu biologi sebagai kehidupan. Nah, kemudian nanti setelah kita tahu, kita hubungkan atau kita kaitkan di metode ilmiah. Nah, metode ilmiah yang kita buat harus benar dan sesuai dengan struktur yang ada. Kemudian kita harus mempelajari tentang objek biologi. Nah, mulai dari yang terendah ada sel sampai dengan yang terbesar biosfer. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu cabang-cabang biologi. Nah, cabang-cabang biologi itu sebenarnya banyak ya, ada sekitar 100 lebih, tapi yang akan kita bahas hanya beberapa saja. Nah, kemudian ada peran biologi sebagai ilmu pengetahuan. Baik, kita langsung ke pembahasan yang pertama ya. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang biologi bagi kehidupan. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih biologi itu. Nah, biologi berasal dari bahasa Yunani yaitu bios dan logos. Bios artinya makhluk hidup dan logos artinya ilmu. Jadi biologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kehidupan makhluk hidup. Nah, makhluk hidup yang akan kita bahas ini terdapat dua jenis, yaitu biotik dan abiotik. Nah, kalau biotik itu makhluk hidup yang tentunya hidup ya. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, amuba, dan mikroorganisme lainnya. Kemudian abiotik, makhluk hidup abiotik itu tentunya makhluk hidup yang mati. Nah, butuh bantuan untuk bergerak ya, contohnya batu, tanah, air, udara, angin, kemudian yang lainnya. Nah, setelah kalian tahu hakikat biologi bagi kehidupan, kita juga harus tahu nih manfaat dalam ilmu biologi. Nah, salah satunya yaitu kita tahu bagaimana hubungan timbal balik antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya. Contohnya misalkan manusia dengan tumbuhan. Nah, tumbuhan itu menghasilkan buah, nanti buah itu dikonsumsi, nah manusia itu merawat tumbuhannya. Oke, kita masuk ke konsep yang kedua, yaitu metode ilmiah. Setelah kita membahas tentang hakikat biologi sebagai ilmu, kita kaitkan dengan pembuatan metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan cara kita untuk menyelesaikan sebuah masalah yang ada pada penelitian biologi yang kita lakukan. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, sesuai dengan struktur yang ada, observasi awal. Apa sih observasi awal tuh? Kita harus cari nih materi atau judul penelitian yang akan kita lakukan. Setelah itu kita rumuskan masalah. Nah, masalah apa nih yang ada pada judul penelitian kita? Contohnya, pertumbuhan tinggi pada batang tanaman cabai yang diletakkan di tempat gelap dan di tempat terang. Nah, berarti kan masalahnya pertumbuhan batang cabai nih. Apakah dia lebih tinggi di tempat terang ataupun di tempat gelap? Nah, itu rumusan masalah. Kemudian menyusun hipotesis. Nah, hipotesisnya itu maksudnya dugaan sementara. Dugaan sementara saya untuk penelitian saya yang paling tinggi batangnya itu adalah di tempat terang karena terkena sinar matahari. Nah, itu artinya hipotesis kamu, hipotesis praduga kamu sementara. Kemudian setelah muncul hipotesis, kalian harus melakukan penelitian. Setelah penelitian baru kalian terbukti apakah hipotesis kalian benar atau salah, lalu kalian simpulkan atau buat conclusion, lalu nanti hasil dari metode ilmiah kalian bisa dipublikasikan. Oke, baik, kita masuk ke konsep yang ketiga, yaitu tentang objek kajian biologi. Objek kajian biologi merupakan permasalahan yang menjadi pokok bahasan di dalam kajian biologi tersebut. Nah, objek kajian biologi dari yang terendah itu ada molekul. Nah, yang paling terbesar itu ada biosfer. Nah, nanti kita jelaskan satu persatu. Baik, kita mulai jelaskan yang pertama, yaitu objek kajian biologi itu dibagi dua. Yang pertama itu tadi molekul sampai dengan biosfer. Yang pertama itu ada molekul. Molekul merupakan
dan nanti bisa dibagi-bagi lagi. Contohnya misalkan senyawa H2O. Nah, senyawa H2O itu terdiri dari dua macam senyawa kimia. Yang pertama satu hidrogen, yang kedua yaitu dua senyawa oksigen. Nah, itu molekul. Kemudian sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang fungsional dan struktural. Kemudian jaringan. Jaringan itu merupakan kumpulan dari beberapa sel yang membentuk suatu fungsi yang sama. Contoh dari jaringan itu adalah jaringan meristem, jaringan palisade, jaringan epitel. Kemudian kita masuk ke organ. Nah, organ merupakan satuan dari beberapa jaringan yang membentuk suatu fungsi yang sama juga. Nah, contoh organ itu merupakan jantung, paru-paru, ginjal, dan yang lainnya. Kemudian ada sistem organ. Nah, sistem organ itu kumpulan dari beberapa organ yang membentuk suatu sistem yang memiliki fungsi masing-masing. Contohnya sistem organ itu seperti sistem pernafasan atau respirasi, kemudian sistem pencernaan, kemudian ada sistem reproduksi, ada sistem saraf, dan yang lainnya. Kemudian kita masuk ke organisme. Nah, organisme itu kumpulan dari beberapa organ dan sistem organ menjadi suatu individu. Nah, nanti organisme ini contohnya ada hewan, manusia, tumbuhan, bakteri, dan yang lainnya. Nah, kumpulan dari beberapa individu di suatu habitat tertentu itu disebut dengan populasi. Kemudian ada komunitas. Nah, komunitas itu perkumpulan dari beberapa populasi yang menempati suatu habitat tertentu dengan adanya sistem timbal balik. Contohnya misalkan gurun pasir. Nah, gurun pasir itu ada kalajengking, kemudian ada tanaman kaktus. Nah, itu saling timbal balik. Kemudian ada ekosistem. Ekosistem itu suatu tempat atau habitat yang ditinggali oleh suatu komunitas. Contoh dari ekosistem itu ada ekosistem laut, kemudian ada ekosistem hutan tropis, kemudian ada bioma. Nah, bioma ini sekumpulan dari beberapa ekosistem menjadi satu yang luas. Kemudian biosfer. Nah, biosfer ini adalah tempat di mana makhluk hidup semua tinggal, yaitu di bumi. Untuk objek kajian biologi yang kedua yaitu sistem 6 kingdom. Nah, kingdom itu merupakan tingkatan takson yang paling tinggi ya. Nah, kingdom itu ada kingdom Monera, ada kingdom Animalia, ada kingdom Plantae, ada kingdom Protista, ada kingdom Fungi. Nanti pembagiannya kalian lihat di bagian yang sudah tersedia. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang cabang-cabang biologi. Nah, cabang biologi merupakan cabang yang ada di dalam biologi dan mempelajari ilmu yang terkait dengan makhluk hidup berdasarkan objek kajiannya masing-masing. Nah, objek kajiannya tadi sudah kita bahas di sebelumnya. Nah, cabang biologi itu sebenarnya banyak, tapi kita hanya membahas beberapa saja. Salah satunya yaitu ekologi. Nah, ekologi ini merupakan cabang biologi yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nanti kalian membaca sendiri yang sudah ada di slide ini ya. Baik, yang terakhir kita membahas tentang peran biologi sebagai ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama membuka tabir kehidupan, dimana kita tahu nih kehidupan antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya timbal baliknya itu seperti apa. Kemudian yang kedua sebagai pelengkap ilmu pengetahuan, dan yang ketiga sebagai ilmu yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan lainnya. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga jelas. Apabila ada yang ditanyakan silakan hubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.